Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Sobat Aul 32 semua. Perkenalkan, nama saya Nur Alivia dari kelas 11-5 sebagai Duta Perpustakaan SMA Negeri 32 Jakarta. Nah, hari ini saya ingin bincang-bincang di perpustakaan dalam program podcast 32 alias Pop S32 bersama Pak Sucipto Ardi yang biasa disapa Pak Cip. Beliau adalah guru sejarah SMA Negeri 32 Jakarta. Nah, tema Pop S kali ini adalah sejarah integrasi Timur-Timur dalam pembelajaran sejarah di SMA Negeri 32 Jakarta. Apa kabar hari ini, Pak Cip? Alhamdulillah sehat-sehat. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk hadir di Pop S 32 kali ini. Aku pengen ada beberapa pertanyaan nih buat Pak Cip. Sejak tahun berapa Pak Cip menjadi guru sejarah di SMA Negeri 32 Jakarta? Menjadi guru sejarah di SMA 32 itu sejak tahun 2005. Berarti kalau dihitung sampai sekarang sekitar 20 tahun lah. Itu udah berapa generasi tuh ya? Ya. Banyak ya, Pak. Pokoknya saya udah pernah ngajar kelas 10, ngajar kelas 11, kelas 12. Kalau dulu kita awalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Lama lah sekitar 20 tahunan ya. Yang saya ketahui, ini Pak Cip sangat menguasai pembahasan mengenai sejarah integrasi Timur-Timur. Nah, menurut Pak Cip, meskipun saat ini Timur-Timur telah menjadi negara Timur Leste, apakah sejarah integrasi Timur-Timur ke Indonesia harus tetap diajarkan dalam pembelajaran sejarah di sekolah dan relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini? Oke, makasih. Yang pasti adalah dari mulai tahun 1975 dan kemudian dimasukkan ke dalam kurikulum di SMA, ya zaman Orde Baru, sampai hari ini sejarah Timur-Timur itu tidak pernah dihapuskan. Itu paling penting pertama. Kedua, apakah memang harus diajarkan terus-menerus dan itu relevan? Udah pasti. Beberapa hari lalu kita mendengar ada peristiwa tentang penembakan tuh. Nonton nggak ya? Yang di NTT itu, yang berbatasan dengan Timor Leste. Kita bisa memahami peristiwa itu ketika kita setelah belajar sejarah. Khususnya sejarah integrasi gitu loh. Apa itu relevan? Nah, itu salah satu contohnya. Yang berikutnya lagi, kita tahu bahwa sejarah integrasi Timur-Timur yang sekarang sudah pisah itu mengajarkan banyak hal. Ya, salah satunya di podcast yang sebelumnya saya katakan bahwa salah satu hal penting di dalam pembelajaran tentang integrasi Timur-Timur adalah kita orang Indonesia bisa menerima tamu baru loh setelah 30 tahun Indonesia merdeka. Dan setelah mereka merdeka, mereka tetap memilih kita Indonesia, ada juga di sana. Nah, mereka yang memilih kita ini menjadi contoh nyata tentang nasionalisme Indonesia yang jempolan. Ya, bisa bayangkan dia meninggalkan tempat tinggalnya, meninggalkan tempat kelahirannya, memilih untuk menjadi orang Indonesia. Apakah itu relevan untuk pembelajaran hari ini? Sangat relevan. Kita kan apa-apa sekarang ya isu yang terbaru. Keluar saja, apa namanya ya? Yang penting keluar saja di luar negeri. Tapi mereka tetap di sini, tetap ingin menjadi orang Indonesia, dan kebanggaan tentang nasionalisme Indonesia itu yang sekarang beberapa bagian itu agak kurang. Itu salah satu contohnya tentang integrasi Timur-Timur itu oke punya. Aku lanjut ya Pak, pertanyaan kedua. Menurut Pak Cip, apakah ada metode pembelajaran yang cocok dilakukan untuk mengajarkan materi integrasi di Timur-Timur yang menurut Pak Cip tuh menyenangkan dan bermakna bagi para siswa jika merujuk pada pembelajaran mendalam saat ini? Ada itu. Pertama ya, yang harus dipahami, integrasi Timur-Timur itu kategorinya adalah sejarah kontemporer. Yaitu sejarah yang paling terdekat dengan hari ini, dan para pelaku sejarahnya ada beberapa yang masih hidup. Dalam pembelajaran mendalam, kita akan merubah pola pikir ya. Ya, selama ini begini, nanti setelah bertemu fakta sejarah, kita bisa berubah pikiran. Kita bisa mendatangi mereka yang masih hidup tuh, ya kan, untuk berbicara tentang apa sebenarnya yang terjadi di tahun 1975. Kemudian bisa jadi di dalamnya ada cerita-cerita baru yang kemudian menjadi pengalaman dan inspirasi murid-murid yang hari ini pada hidup di zaman ini. Walaupun jauh banget kan ya, tapi bisa diambil hal yang penting itu. Nah, dari situ kita bisa belajar secara yang lebih baik lagi, yang tidak monoton di kelas. Kan kita bisa datang tuh ke tempatnya. Nah, kemudian mereka tokoh-tokoh ini menceritakan kan oral history, sejarah lisan ya. Dan kita menemukan, oh seperti ini loh sejarahnya, oh seperti ini cara belajarnya. Apalagi kalau kita datang ke sebuah rumah bersejarah, mungkin ada tokoh di situ, biasanya kan dia membuka arsipnya ya, bukunya, kertasnya, atau foto-fotonya. Kita bisa tahu dari bercerita ini tentang apa gitu. Sehingga anak-anak itu bisa menggambarkan bahwa sejarah itu nggak monoton yang di dalam kelas saja. Nggak ngebosenin. Nah, bisa jadi nanti kita
ke tempat atau arsip lain kita ambil tentang berita integrasi kan masih lama tuh ya. Kita klik di YouTube, klik di Google tuh masih banyak tuh. Nah, kita ambil, kemudian kita analisa tentang apa seperti apa gitu. Dan saya kira tentang integrasi Timur Timur itu menjadi sebuah pembelajaran yang karena begitu relevan dengan hari ini, isi-isunya masih ada, itu tidak hanya soal perang saja. Isunya tidak hanya tentang bagaimana penguasaan atau mengalahkan musuh, tidak. Tapi di dalamnya ada tentang diplomasi, ada tentang kemanusiaan. Banyak loh di antara mereka yang masih hidup hari ini, yang memilih Indonesia, itu hidupnya apa bahasanya? Masih terlunta-lunta secara ekonomi. Kalau kita bicara tentang integrasi Timur Timur, kita di dalamnya tuh bicara tentang kemanusiaan. Bukan hanya nasionalisme tadi ya, tapi ada tentang kemanusiaan, tentang bagaimana hidup mereka di Indonesia, bagaimana tantangan-tantangan mereka ketika menjadi orang Indonesia. Jadi ketika kita bicara tentang integrasi Timur Timur, kita harusnya pola pikir kita sudah berubah gitu. Tidak hanya sekedar seperti dulu di zaman Orde Baru, tapi tantangan berikutnya dalam sejarah itu lebih dari itu. Nah, di situ harusnya bisa kita gali gitu. Jadi tidak hanya terbatas di dalam kelas dengan buku. Justru dengan sejarah yang kontemporer ini kita sumbernya jauh lebih banyak dan itu lebih segar. Oke Pak, aku lanjut ya Pak. Oke. Bagaimana nih pandangan Pak Cip mengenai kegiatan pada tanggal 29 Juli 2025 di mana ekstrakurikuler History Club SMA Negeri 32 Jakarta bersama Prodi Pendidikan Sejarah UNJ mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat yaitu berkunjung ke rumah salah satu tokoh integrasi Timur Timur yaitu Francisco Xavier Lopez da Cruz. Oh iya, betul. Pada bulan Juli lalu ya, berarti 1 bulan kemudian loh. 1 bulan kemudian kita menyebutnya Opa Lopez ya. Ternyata dia kemudian mendapat sebuah penghargaan dari Presiden. Tapi di Agustus ini Lopez da Cruz mendapat penghargaan Bintang Mahaputra kalau tidak salah dari Presiden Prabowo ya. Tapi sebelumnya ketika di bulan Juli itu kita datang ke rumahnya luar biasa kan. Kita datang ke sebuah rumah yang kita pun lihat ini rumah keren bener. Karena memang beda pada umumnya rumah seorang pejuang kita masuk diterima sebagainya dan di situ kan banyak cerita-cerita. Kamu ngikut ya? Iya, aku ngikut. Iya, gimana rasanya coba belajar sejarah begitu? Menurut aku sih seru karena ya kapan-kapan lagi kan ya ketemu sama ini tokoh sejarah langsung gitu. Lagi kan ingin pembahasan Timur Timur ya bakal nanti ada di kelas 12 lagi nanti kan. Kalau misalnya ada apa-apa. Aku sejarah tingkat lanjut juga soalnya. Jadi mungkin membantu nanti buat pelajaran. Karena kebetulan aku juga tanya beberapa pertanyaan juga. Itu ya jawaban Opa Lopez juga lumayan gampang dan mudah dimengerti sih menurut aku. Seru pokoknya. Seru banget. Seru, asik ya. Asik banget. Itu salah satunya itu. Salah satunya pembelajaran sejarah yang memang berbeda dibandingkan ya sejarah yang sebelum yang duduk di kelas dan sebagainya. Nah, dengan cara seperti itu merupakan sebuah terobosan terbaru ya ketika kita mempelajari tentang sejarah Timur Timur karena dia kontemporer, tokoh-tokohnya masih ada, ya kan? Saya kira itu suatu hal yang positif ya dan mudah-mudahan setelah bertemu yang seperti itu dengan pihak UNJ kita kerjasama ya, kita pikirannya bisa terbuka. Oh seperti ini loh sejarah. Oh seperti ini loh bagaimana mereka memahami situasi kondisi ketika itu ya. Karena kalau kita hanya baca buku, lihat di YouTube, kita akan berpikiran begitu ya. Tapi setelah ketemu tokohnya aslinya, kok begini ya, gitu kan. Nah mungkin ada unsur-unsur kontroversi dalam sebuah pembelajaran dan itu normal. Karena dalam sebuah kontroversi kan yang digerakkan adalah isi kepala kita, gitu. Karena dalam pembelajaran sejarah itu kan yang dipentingkan adalah bagaimana pola pemikiran kita ini ya. Kalau sejarah fakta yang sudah terjadi ya begitulah adanya. Tapi bagaimana kita merangkainya, membuat gagasan lalu dalam kepala kita, bagaimana pola pikir sejarah kita yang itu kemudian menjadi nilai penting dalam pembelajaran sejarah. Saya kira positif itu hal-hal seperti itu ya. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita dengan pihak-pihak kampus yang lain bisa kerjasama dan mudah-mudahan pembelajaran deep learning itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Baik, saya simpulkan ya beberapa inti dari podcast kita kali ini. Yang pertama tuh ada materi sejarah Timur Timur tetap relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Terus kemudian dalam pembelajaran sejarah Timur Timur masih berkesempatan bertemu pelaku sejarahnya, misalnya Lopez da Cruz atau Opa Lopez. Nah sebelum kita tutup, ada yang mau disampaikan nggak Pak? Nah ada. Jadi
kalau kamu dan semua yang nonton video ini mau belajar sejarah Timur Timur, itu ke channelnya Pak Cip. Wih, Namanya adalah Tim Files. wih. Satu-satunya di jagat YouTube yang khusus konsisten membahas hanya sejarah Timur Timur yang dibuat oleh orang Indonesia. Tonton ya dan subscribe. Wih. Jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih Pak atas bincang-bincangnya ya. Oke. Mohon maaf nih bila ada kekurangannya. Oke, demikian Pop S32 kali ini. Sampai jumpa di Pop S32 selanjutnya. Saya Nur Alivia, pamit undur diri. Salam literasi. Perpustakaan SMA 32 Jakarta, House of Science. Bye.